Langit Jakarta pagi itu pucat dan tenang, seperti biasa. Di stasiun Sudimara, Adi, masinis muda yang baru dilantik, berdiri tegak di depan lokomotif kereta lokal 225. Ia menatap lurus ke arah rel, mencoba mengabaikan gemetar di tangannya. Hari itu adalah debut pertamanya mengendarai kereta tanpa pendamping senior. Ia ingin membuktikan dirinya mampu. Di gerbong ketiga, Siti duduk sambil menggendong bayinya yang baru berumur 6 bulan. Ia berencana pergi ke Tanah Abang untuk membeli bahan dagangan. Suaminya sempat melarang, tapi ia bersikeras. Perjalanan ini penting untuk keberlangsungan usahanya. Ia tak pernah menyangka akan menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia. Kereta mulai melaju perlahan. Penumpang berdiri berhimpitan, sebagian menguap, sebagian membaca koran. Jakarta seperti biasa, pagi penuh rutinitas dan harapan. Suara kereta yang menggesek rel menjadi musik latar pagi itu. Tak ada yang merasa akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Di tempat lain, kereta ekspres 220 dari Rangkas Bitung melaju kencang menuju Tanah Abang. Masinis Slamet yang sudah berpengalaman mengatur lajunya dengan tenang. Di sebelahnya, Darto, asistennya, mencatat jadwal. Jalur seharusnya bersih. Tidak ada kereta lokal di depannya, menurut jadwal yang ia lihat tadi pagi. Namun, pagi itu komunikasi antar stasiun bermasalah. Radio di beberapa pos mati. Telepon berderak-derak dan sering terputus. Di ruang PPK Stasiun Kebayoran, Sukardi duduk gelisah. Ia tak yakin kereta ekspres sudah lewat, tapi laporan dari Sudimara menyatakan kereta lokal sudah diberangkatkan. Beberapa pegawai kereta yang lebih senior merasa ada yang tidak beres. Tapi tak ada keputusan diambil. Semuanya berjalan seperti biasa, meski sebenarnya tidak. Ada celah di antara jadwal dan kenyataan. Celah kecil yang bisa menelan nyawa. Di rel dekat Pondok Ranji, seorang bocah memperhatikan dua cahaya kecil dari dua arah berbeda. Ia menyadari bahwa kereta datang dari arah berlawanan di jalur yang sama. Ia berlari ke rumah, berteriak pada ibunya, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh kereta yang semakin dekat. Siti menyusui bayinya sambil memandangi luar jendela. Ia melihat pepohonan berlalu cepat. Ia merasa damai. Bayinya sudah tenang, tertidur di pelukannya. Ia tak sadar bahwa detik-detik menuju kehancuran sudah di depan mata. Adi memperhatikan sinyal di kejauhan. Lampu hijau menyala. Ia mempercepat laju kereta, masih dalam batas aman. Ia percaya sistem akan menjaganya. Ia percaya rel itu miliknya pagi itu. Ia tak tahu, dari kejauhan, Slamet juga mempercayai hal yang sama. Dua kereta besi melaju menuju satu titik. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak ada tangan manusia yang mampu menahan momentum. Tak ada alarm yang berbunyi. Hanya sunyi yang menggantung di langit Jakarta. Tepat pukul 6.45, dua kereta itu bertemu. Dentumannya keras, seperti ledakan yang mengguncang bumi. Warga sekitar berhamburan keluar rumah. Debu mengepul ke langit. Gerbong pertama kereta lokal remuk seketika, ditabrak dari depan oleh kereta ekspres yang melaju kencang. Tubuh-tubuh terpental, terjepit, dan lenyap dalam detik. Adi sempat menarik tuas rem darurat, tapi segalanya terjadi terlalu cepat. Kepalanya terbentur keras ke dashboard kabin. Ia tak sempat melihat wajah Slamet. Ia hanya mendengar bunyi besi saling menggerus dan jeritan manusia di belakangnya. Setelah itu, gelap. Masinis Slamet tewas di tempat. Darto, yang duduk di sebelahnya, terlempar dan terjepit di antara pintu kabin dan dinding logam. Ia masih bernapas ketika ditemukan, tapi nyaris tak sadarkan diri. Di dalam kereta, kepanikan pecah. Penumpang saling dorong, berusaha menyelamatkan diri, melewati jendela yang pecah. Siti bangun dengan darah mengalir di keningnya. Bayinya tak berada di pelukannya. Ia menjerit histeris, merangkak di antara tubuh dan puing-puing, mencari buah hatinya. Suaranya lebur bersama teriakan minta tolong dari puluhan penumpang lainnya. Ia terus memanggil nama bayinya, berharap ada jawaban. Seorang pemuda bernama Hasan yang duduk di gerbong belakang segera keluar dan membantu menarik tubuh-tubuh yang masih bernapas. Ia melihat Siti merangkak, dan tanpa pikir panjang, ikut mencarinya. Di semak-semak dekat rel, ia menemukan bayi kecil yang menangis, masih hidup. Ia membungkusnya dengan jaket dan menyerahkan ke Siti. Warga mulai berdatangan membawa air, kain, dan peralatan seadanya. Mereka berusaha mengangkat reruntuhan logam dan menyelamatkan siapapun yang bisa. Mereka bekerja dalam kekacauan. Beberapa pingsan karena darah dan trauma.
Beberapa tak sanggup melihat mayat-mayat bergelimpangan. Ambulans baru datang setelah setengah jam. Jalan sempit dan informasi yang lambat membuat respons darurat terhambat. Rumah sakit penuh. Korban harus diletakkan di lorong, halaman, bahkan emperan. Para tenaga medis kewalahan, tapi mereka tak berhenti bekerja. Di ruang kendali pusat, kabar mulai menyebar. Sukardi terpaku mendengar laporan. Ia menangis di tempat. Ia merasa bersalah. Ia tahu celah itu ada, tapi ia membiarkannya. Ia tahu ini tak bisa dibalikan. Ia tahu namanya akan tercatat dalam laporan, tapi yang lebih menyakitkan adalah suara-suara tangisan yang menghantui pikirannya. Di televisi sore itu, berita tabrakan menjadi pembuka utama. Tabrakan maut di Bintaro, ratusan korban, tertulis di layar. Wajah-wajah pucat memenuhi rumah sakit. Kamera menyorot tubuh-tubuh ditutup kain. Tapi apa yang terjadi tak bisa dirangkum dalam satu siaran. Luka itu jauh lebih dalam dari yang tampak. Dan di antara reruntuhan, suara bayi Siti masih terdengar. Tangisan kecil itu menjadi satu-satunya nada harapan di tengah orkestra kematian. Pagi berganti siang. Matahari bersinar terang di atas lokasi tragedi yang masih dipenuhi asap, puing-puing, dan darah. Para relawan masih bekerja tanpa henti. Di antara mereka ada Hasan, pemuda yang menyelamatkan bayi Siti. Tangannya terluka, tapi ia terus mengangkat tubuh-tubuh yang masih bisa diselamatkan. Siti duduk bersandar pada tiang listrik di pinggir rel. Bayinya tertidur dalam dekapannya. Wajah kecil itu tampak tenang seolah tak menyadari kekacauan yang mengelilinginya. Sesekali air mata Siti jatuh di pipi bayinya. Ia tak tahu harus bersyukur atau menangis lebih keras. Ia hidup, anaknya selamat, tapi puluhan wajah yang dikenalnya dalam kereta itu kini tak bernyawa. Di ruang ICU, Darto, asisten masinis ekspres, membuka matanya untuk pertama kali. Matanya basah. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya menatap langit-langit putih rumah sakit. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang kalimat, seharusnya aku lebih curiga. Tapi kalimat itu tak bisa mengembalikan Slamet. Tak bisa membangunkan siapapun yang sudah tak bernapas. Di kantor pusat PT KAI, rapat darurat digelar. Para petinggi kebingungan. Mereka membahas sinyal rusak, komunikasi yang gagal, dan jadwal yang bertabrakan. Tak ada satupun yang benar-benar bisa menjelaskan. Semua mencari kambing hitam, dan nama Sukardi pun mengambang di udara seperti debu yang belum mau turun. Sukardi sendiri masih diam di sudut ruangannya. Ia tak pulang sejak pagi. Ia tak makan. Wajahnya seperti bayangan yang tertinggal. Ia memegang daftar keberangkatan kereta pagi itu, mencocokkan satu persatu. Ia sadar, ia terlalu percaya pada sistem yang sudah lapuk, pada rel yang sudah tua, pada sinyal yang seharusnya dijaga. Di Bintaro, warga mendirikan posko darurat. Kain putih dipasang di pohon sebagai penanda lokasi. Beberapa keluarga datang sambil membawa foto anggota mereka. Mereka menangis saat petugas menyodorkan daftar korban. Suara ratap dan jerit menyatu dengan deru mesin evakuasi. Media mulai menyoroti kelalaian. Wartawan mewawancarai saksi mata, memperlihatkan gambar tubuh berserakan, melemparkan pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi yang mereka tak bisa tunjukkan adalah trauma yang tertanam dalam jiwa para penyintas. Hasan berjalan ke rumah sakit membawa daftar korban yang ia salin dari posko. Ia bertemu Siti di sana. Mereka tak saling kenal sebelumnya, tapi tragedi telah membuat mereka seperti keluarga. Hasan duduk di sebelah Siti, membantu mengayunkan bayi itu. Mereka tak bicara banyak. Sunyi itu cukup keras untuk dimengerti. Di masjid sekitar lokasi, para tokoh masyarakat mengadakan doa bersama. Mereka menyebut nama-nama korban, satu persatu. Tak semua nama ditemukan. Beberapa hanya ditandai dengan ciri-ciri terakhir yang dikenali. Sepatu robek, kalung kecil, buku catatan sekolah. Sore itu, langit kembali mendung. Awan hitam menggulung perlahan, seperti mengumpulkan sisa-sisa duka yang masih bergelayut. Jakarta menunduk. Bintaro menangis. Tapi waktu terus berjalan, meninggalkan mereka yang tertinggal. 3 hari setelah tabrakan, lokasi kejadian mulai dibersihkan. Gerbong-gerbong yang ringsek diangkat perlahan. Bau besi, oli, dan darah masih menyengat. Beberapa bagian rel harus diganti. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi, menjanjikan evaluasi besar-besaran. Tapi bagi keluarga korban, tak ada kata yang bisa menyembuhkan. Siti kembali ke rumah bersama bayinya.
Ia duduk lama di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela. Setiap kali kereta melintas, tubuhnya bergidik. Bayinya pun ikut terbangun, menangis tanpa sebab. Trauma itu menular, mengendap di udara rumahnya. Hasan menjadi sukarelawan tetap di posko Bintaro. Ia berhenti dari pekerjaannya di toko elektronik. Baginya, ada panggilan batin yang belum selesai. Ia menulis nama-nama korban dalam buku kecil, melampirkan kisah dan wajah mereka yang ia ingat. Ia ingin mereka dikenang lebih dari sekadar angka. Darto dipindahkan ke rumah sakit lain untuk pemulihan lanjutan. Ia didatangi oleh penyidik dan wartawan. Tapi setiap pertanyaan hanya dijawab dengan diam. Ia memeluk selimut erat-erat, seperti ingin menghilang dari dunia. Ia hidup, tapi sebagian jiwanya tertinggal di kabin kereta itu. Sukardi akhirnya dipanggil ke pusat. Ia diberhentikan dari tugasnya, tanpa banyak upacara. Ia menerimanya dengan pasrah. Ia pulang ke kampung halaman, membawa rasa bersalah yang tak akan pernah terhapus. Ia mulai menulis catatan harian, berharap bisa mengurai beban dalam kalimat. Pemakaman massal dilakukan untuk korban yang tak teridentifikasi. Warga berkumpul, menyanyikan lagu-lagu doa. Beberapa menangis, beberapa diam. Mereka semua tahu bahwa di bawah tanah itu ada mimpi yang tak sempat tumbuh, tawa yang tak sempat kembali. Surat kabar terus memuat kisah-kisah para korban. Anak yang akan mengikuti ujian akhir. Ibu yang hendak menjual sayur. Pria muda yang baru melamar kekasihnya. Setiap cerita mengiris, membuat tragedi ini tak hanya tentang besi dan jadwal, tapi tentang kehidupan yang patah. PT KAI mulai mengganti sinyal dan mengkaji ulang sistem komunikasi. Tapi para pegawainya bekerja dengan bayang-bayang ketakutan. Mereka tahu tragedi bisa datang kapan saja, dan kadang, bukan karena kesalahan pribadi, melainkan kelalaian kolektif yang menumpuk bertahun-tahun. Siti mulai menulis surat untuk bayinya, menceritakan kejadian itu dengan bahasa lembut. Ia ingin anaknya tahu bahwa ia pernah menjadi bagian dari sejarah. Bukan untuk membebaninya, tapi agar ia tumbuh dengan keberanian dan harapan. Dan Hasan? Ia tak pernah lagi menaiki kereta. Tapi setiap kali mendengar suara klakson dari kejauhan, ia menunduk, memejamkan mata, dan berdoa dalam diam. Untuk Slamet. Untuk Adi. Untuk semua yang tak sempat pulang. 6 bulan telah berlalu sejak tabrakan. Lokasi kejadian kini tampak bersih. Rel diganti, sinyal diperbaiki, dan gerbong baru mulai digunakan. Tapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, tak ada yang benar-benar pulih. Luka itu menetap di ingatan. Siti membuka kios kecil di depan rumahnya. Ia menjual kain dan kebutuhan rumah tangga. Setiap pelanggan yang datang disambut dengan senyum tenang, tapi di baliknya tersimpan cerita yang tak ia bagikan. Ia tak ingin hidupnya hanya tentang tragedi, tapi ia juga tak akan melupakannya. Hasan akhirnya menikah dengan sepupunya, setelah sebelumnya menunda pernikahan karena trauma. Ia tetap aktif sebagai relawan di berbagai bencana. Ia merasa itu panggilannya kini. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan dalam sekejap, dan ia ingin selalu ada untuk mereka yang merasakannya. Darto keluar dari rumah sakit. Ia memilih hidup tenang di kampung halaman, menjauhi kereta dan dunia transportasi. Tapi setiap malam, ia menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di jendela. Untuk Slamet, gurunya. Untuk Adi, yang tak sempat ia temui dalam hidup. Sukardi tak pernah kembali ke dunia perkereta apian. Ia menanam pohon di halaman rumahnya dan memberi nama-nama korban pada pohon-pohon itu. Ia bilang, biarlah mereka tumbuh bersama daun dan udara. Ia menulis sebuah buku kecil, Kesalahan yang Kita Wariskan, dan membagikannya gratis. Di Bintaro, warga mendirikan tugu peringatan sederhana dari batu dan besi tua bekas kereta. Di bawahnya tertulis, untuk yang tak sempat sampai, kami mengingatmu. Setiap tanggal 19 Oktober, bunga diletakkan di sana. Tangis tak lagi pecah, tapi mata masih berkaca. Anak Siti tumbuh sehat. Ia mulai berjalan, bicara, dan kadang tertawa melihat kereta lewat. Siti tak menceritakan kejadian itu langsung, tapi ia simpan potongan koran dan foto-foto di kotak kayu. Suatu hari, saat waktunya tepat, ia akan bercerita. Kereta terus melaju di jalur yang sama. Penumpang naik dan turun, membawa harapan dan cerita masing-masing. Tak banyak yang tahu mereka melewati tempat tragedi, tapi rel itu ingat. Ia menyimpan segalanya dalam denting besi yang tak pernah benar-benar sunyi. Sejarah mencatat tabrakan itu sebagai kecelakaan terburuk dalam dunia kereta Indonesia. Tapi di balik angka dan data, ada manusia. Ada luka.
ada mereka yang bertahan. Dan dari puing-puing itu, lahirlah tekad baru untuk menjaga setiap perjalanan. Karena bagi yang pernah kehilangan, waktu tak akan kembali. Tapi kenangan dan pelajaran akan selalu tinggal.